Kalian tahu nggak sih, ada satu negara yang saking maju pertaniannya, bisa kasih makan dunia loh. Nama negaranya, Belanda. Bayangin aja, Belanda sekecil ini, tapi produksi pangannya bisa saingan sama Amerika yang luasnya segini. Ini aku ketemu artikel yang bahas gimana cara Belanda kasih makan dunia. Dibikin sama tim National Geographic. Jadi ini data produksi tomat setiap negara. Dengan luas lahan yang sama, Cina bisa produksi segini, Amerika segini, dan Belanda segini. Emangnya apa aja yang dilakuin sama pertanian Belanda sampai bisa kasih makan dunia? Aku ketemu 3 alasan. Pertama, petani Belanda tuh pakai teknik yang namanya precision farming. Dengan teknik ini, ada petani Belanda yang bisa panen kentang sampai 50 ton lebih per hektar. Dan kalau kita bandingin, rata-rata produksi kentang dunia tuh cuma sekitar 20 ton per hektar. Cuman gak stop di sini, Belanda juga punya banyak banget climate control farms yang luasnya sampai ratusan hektar. Daripada nanam di luar, banyak petani Belanda yang lebih milih untuk nanam tomat di dalam climate control building atau greenhouse. Sesuai namanya, mereka tuh bisa kontrol suhu, RH, dan cahaya di dalam greenhouse supaya cocok sama kebutuhan si tomat. Dan hasilnya, Begini, tapi teknik pertama sama kedua nggak mungkin maksimal kalau nggak ada teknik ketiga ini. Namanya benih. Belanda tuh jago banget produksi benih. Dan ini bikin mereka jadi salah satu negara produsen benih terbaik di dunia. Karena percuma juga udah pakai teknik precision farming atau greenhouse. Kalau benihnya nggak bagus, ya hasilnya juga nggak bakal maksimal. Emang sih kondisi Belanda tuh jauh beda sama Indonesia. Tapi aku yakin setiap negara tuh punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Nah, menurut kalian Indonesia yang punya tanah lebih luas, lahan lebih subur, terus iklimnya juga cocok buat tanam berbagai macam varietas, bisa nggak sih kasih makan dunia? Ngobrol di kolom komen.